Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Aren Putra, NIM 200-160-18, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video ini, saya akan mempresentasikan yaitu usaha kain batik kerinci, yang mana ini merupakan tugas dari aplikasi kewirausahaan yang dibina oleh Ibu Zulfi Karni. Nah, latar belakang dari saya memilih usaha kain batik kerinci, yaitu batik merupakan salah satu seni budaya yang telah diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak Oktober tahun 2009. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan dan mengembangkan batik ini. Kemudian, rumusan masalah, bagaimana cara proses pembuatan batik khas kerinci, apakah kesulitan dalam pembuatan batik khas kerinci, bagaimana cara pemasaran batik khas kerinci, dan apakah dampak positif dari adanya usaha batik khas kerinci ini. Dari rumusan masalah tersebut, maka saya melakukan pembatasan masalah, yaitu cakupan masalah dalam praktek ini adalah bagaimana proses pembuatan dan penerapan usaha batik kerinci. Adapun tujuan yaitu untuk melestarikan serta membuat daya saing batik khas kerinci dengan batik-batik dari daerah lain. Dengan adanya usaha ini, setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci, dengan cara membuka lapangan kerja untuk pengangguran yang ada di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci. Pelaksanaan usaha batik kerinci ini. Adapun visi dan misi saya, yaitu visi memenuhi kepuasan konsumen melalui produk kain batik yang berkualitas unggul dan menjadikan produsen kain batik terbesar di Indonesia yang kreatif dan inovatif. Misi saya memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memproduksi kain batik yang berinovasikan ciri khas daerah yang kreatif, mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan, dan yang terakhir mengembangkan produk lokal ke tataran internasional. Sebelum melakukan usaha atau berwirausaha, maka ada yang namanya anggaran. Setiap usaha memerlukan yang namanya anggaran. Untuk mengawali bisnis jualan batik, saya menempatkan diri sebagai dropshipper atau reseller agar bisa menekankan kebutuhan modal, yang mana apabila saya langsung terjun ke industri batik, maka saya memerlukan modal yang sangat banyak. Tetapi tidak mengurung niat saya untuk membuka usaha batik, yaitu dengan cara menjadi reseller atau dropshipper. Adapun anggaran awal untuk memulai usaha kain batik ini, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian keuntungan. Adapun cara saya menghitung keuntungan atau omset, yaitu jumlah produksi dikali dengan harga penjualan. Keuntungan atau omset jika saya memproduksi batik 100 helai dalam 1 bulan dengan harga penjualan 150 meter. 150 per meter, maka omset saya adalah 50 dikali dengan 150, maka saya akan mendapatkan hasil dari penjualan yaitu 7.500.000 per bulan dengan modal 5 juta rupiah. Maka saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,5 juta per bulan. Itu belum masuk dari gaji karyawan dan hal-hal yang lainnya. Kemudian
yang namanya usaha ada kemungkinan rugi. Yang pertama adalah kerugian ringan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang kedua ada yang namanya kerugian yang membuat seluruh perusahaan rugi dan bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Solusinya yaitu bekerja keras, ulet, rajin, dan tekun, memperbaiki sistem kerja, memperbaiki keuangan, membuat hal baru yang bisa menarik pelanggan, serta melakukan evaluasi terhadap usaha saya. Yang namanya usaha, pasti kita membutuhkan yang namanya karyawan. Nah, karyawan ini saya ambil dari orang-orang di sekitaran rumah saya yang pengangguran. Kemudian saya berikan edukasi seputar batik dan cara membuat batik. Keberlangsungan bisnis perusahaan tidak lepas dari yang namanya karyawan. Dalam hal ini bukan berarti perusahaan mengeksploitasi kaum pekerja. Karena setiap karyawan akan menandai kontrak kerja dengan waktu yang telah ditentukan, menentukan gaji karyawan, dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukannya. Proses pembuatan batik kerinci. Ada dua cara untuk pembuatan batik kerinci, yaitu satu menggunakan teknik cap. Teknik cap ini menggunakan alat yang telah didesain terlebih dahulu dengan ukuran 20 x 20 cm yang mana telah diberi motif pada cetakan tersebut. Kemudian cetakan tersebut dicapkan pada kain yang akan dibuat menjadi kain batik. Kemudian ada yang menggunakan teknik tulis. Nah, teknik tulis ini adalah teknik yang sudah lama dan teknik awal mula orang membuat batik, yang mana pada teknik ini menggunakan alat yaitu canting dan malam. Teknik tulis adalah teknik yang sangat sulit dan jarang orang yang sangat menguasai teknik tulis ini karena memerlukan seseorang yang mempunyai kesabaran dan ketelitian yang sangat tinggi. Maka tak heran jika harga dari batik yang menggunakan teknik tulis mahal dari batik-batik yang lainnya. Kemudian kesulitan dalam pembuatan batik khas Kerinci. Adapun kesulitan saya dalam pembuatan batik Kerinci yaitu adalah kesulitan dalam mendapatkan bahan. Yang mana di Kerinci tidak ada orang yang memproduksi kain yang akan digunakan untuk kain batik, sehingga saya memerlukan pemasok kain dari luar daerah untuk membuat kain batik Kerinci. Selain itu, ada juga kesulitan yang lain seperti kurangnya atau minimnya pengetahuan atau keahlian masyarakat setempat dalam membuat kerajinan batik. Kemudian pemasaran batik Kerinci. Strategi pemasaran merupakan hal terpenting yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk dapat menguasai suatu pasar, seorang pengusaha, dalam hal ini saya sebagai pengusaha batik, harus memiliki strategi khusus. Yang mana strategi khusus misalnya melakukan diskon terhadap produk atau barang yang saya hasilkan, yaitu kain batik Kerinci, melakukan event-event tertentu untuk menarik pelanggan. Kemudian memasarkannya melalui toko-toko dan pasar-pasar yang ada di Kerinci, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari adanya terbukanya lapangan
untuk memproduksi batik kerinci, maka ada dampak positif, yaitu mengurangi jumlah angka pengangguran di Kabupaten Kerinci karena adanya lapangan pekerja untuk bagi para pengangguran. Kemudian membangun sumber daya manusia dalam berwirausaha, menambah penghasilan masyarakat di Kabupaten Kerinci, memperkenalkan kesenian khas daerah melalui media kain batik, melestarikan kain batik, membuat inovasi dan kreativitas baru dalam batik, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, maksudnya di sini mengembangkan kreativitas dan inovasi, membuat inovasi dan kreativitas baru dalam batik, bukan hanya kain batik sudah siap, tetapi dijadikan baju atau seragam lainnya, tetapi di sini saya memicu supaya orang bisa berpikir kreatif untuk membuat hal baru dengan menggunakan bahan dari kain batik. Dari praktek kewirausahaan ini, maka saya menarik kesimpulan bahwa batik Kerinci merupakan batik yang mempunyai motif yang khas budaya Kerinci, seperti menggunakan motif aksara incung, menggunakan motif kantung semar, dan menggunakan motif bilik seperti rumah, dan masih banyak lagi motif-motif khas tradisi dan budaya-budaya yang ada di Kerinci. Nah, inilah yang membedakan batik Kerinci dengan batik-batik dari daerah yang lainnya. Pembuatan kerajinan batik di Kabupaten Kerinci merupakan usaha yang masih baru dan belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, yang mana hanya masih home industri, sehingga batik Kerinci hanya berkembang di Provinsi Jambi. Pemasaran dalam satu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Nah, saran saya, bagi pengusaha batik Kerinci diharapkan untuk lebih meningkatkan strategi pemasaran dengan aktif di media internet, baik itu berupa Facebook, media sosial lainnya seperti Instagram, dan media belanja online, supaya bisa meningkatkan penjualan dari batik ini. Kemudian membuat batik Kerinci dengan alat-alat yang modern, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang meminta batik Kerinci yang sangat banyak. Kemudian membuat rumah produksi batik Kerinci secara besar-besaran, dan membuat kreasi baru yang kreatif dan inovatif dalam membuat batik Kerinci. Mungkin itu saja presentasi dari usaha batik Kerinci saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.